Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Amelia Anissa dari kelas Sikesha A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur prinsip ijaroh, qard, dan wadiah. Yang pertama, ijaroh. Ijaroh berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Istilah ijaroh pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijaroh adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Selanjutnya ada rukun ijaroh. Adapun rukun-rukun ijaroh, yang pertama ada orang yang menyewakan suatu barang. Yang kedua ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga ada ijab qabul. Keempat ada upah. Yang kelima ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dengan penyewa. Selanjutnya ada syarat ijaroh. 1. Kedua pihak yang melakukan transaksi ijaroh sudah dewasa dan berakal. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Selanjutnya, jenis ijaroh. Ada dua jenis ijaroh. Yang pertama, ijaroh manfaat. Ijaroh ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ijaroh pekerjaan. Ijaroh ini mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan, seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembatalan ijaroh. Akad ijaroh atau sewa yang menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan di bawah ini. 1. Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Yang keempat, terjadi uzur pada salah satu pihak. Selanjutnya ada skema pembiayaan ijaroh. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijaroh ke bank syariah. Yang kedua, bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijaroh dari supplier. Yang ketiga, setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijaroh, tarif ijaroh, periode ijaroh, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijaroh ditandatangani. Yang keempat, bank menyerahkan objek ijaroh kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Selanjutnya ada qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Selanjutnya ada syarat dan rukun qard. Berikut syarat dan rukun dalam akad qard. 1. Ada peminjam. Kedua, ada pemberi pinjaman. Ketiga, dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Yang keempat, barang atau utang.
Yang kelima, ijab qabul. Selanjutnya, dalam perbankan syariah, akad qard memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Bank, yaitu pihak yang menyediakan dan meminjamkan uang. 2. Nasabah, pihak yang meminjam uang tersebut dari bank. Ketiga, proyeksi atau gambaran usaha, penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan al-qard atau akad qard. Selanjutnya, sumber dana qard. Berdasarkan Fatma MUI, pendanaan qard berasal dari 1. Bagian modal lembaga keuangan syariah. 2. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, fungsi qard. 1. Membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. 2. Qard hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. 3. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, macam-macam qard. Yang pertama, akad qard yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial. Yang kedua, akad qard yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, kegunaan qard dalam berbankan syariah. Perbankan syariah umumnya menggunakan akad qard dalam beberapa proses produk seperti di bawah ini. 1. Pinjaman tunai dari produk kredit syariah. 2. Pinjaman untuk talangan keperluan haji. 3. Pinjaman untuk pengusaha kecil. 4. Pinjaman kepada pengurus atau karyawan bank. Selanjutnya ada skema pinjaman qard. Yang pertama, nasabah mengajukan pinjaman kepada bank dengan akad qard untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, bank berkontribusi dalam usaha ini dengan memberikan pinjaman modal. Yang ketiga, waktu pinjaman sesuai kesepakatan, tetapi pada umumnya jangka pendek. 4. Nasabah mengembalikan pinjaman secara kontan atau tempo sesuai kesepakatan. Selanjutnya ada wadiah. Dalam ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat atau sewaktu-waktu. Nasabah yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Selanjutnya ada jenis wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah. Wadiah yang asli tidak terjadi pengubahan esensi akad titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Contohnya, safe deposit box. Yang kedua, wadiah yad domanah. Wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh sesuai saat kala si pemilik menghendakinya. Selanjutnya ada rukun wadiah. Yang pertama, adanya ijab dan qabul. Yang kedua, harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Yang keempat, untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang orang yang dititipkan. Yang kelima, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai. Selanjutnya ada syarat wadiah. Yang pertama, baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan, keduanya harus berakal. Yang kedua, kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadiah selama tidak ada syarat dan ketentuan pedagang jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Selanjutnya ada faktor batalnya akad wadiah. Yang pertama ada
meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. Yang kedua, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Yang ketiga, apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma, berkepanjangan atau hilang akal. Yang keempat, terjadi hajj atau legal restriction yang dimana hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan. Yang kelima, apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransfer hak milik barang kepada pihak lain dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.